Oke, selamat jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Valentino Liu, peternak entok milenial. Oke teman-teman, apa kabarnya? Sehat-sehat ya teman-teman. Baik teman-teman semua, sobat-sobatku, bosku, peternak entok milenial yang ada di seluruh Indonesia. Baik, di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi kepada teman-teman tentang persiapan yang akan kita siapkan di dalam memulai ternak entok skala rumahan. Jadi ini teman-teman, sekali lagi sangat penting di dalam kita memulai ternak entok atau beternak entok skala rumahan. Apa sih persiapan yang harus kita siapkan terlebih dahulu agar kita punya ternak atau kita punya usaha ini bisa berhasil ke depannya atau tidak gagal di tengah jalan teman-teman. Jadi teman-teman, yang paling utama kita pikirkan adalah pakannya ya. Kira-kira kalau nanti kita beternak entok, kita tidak akan boros di dalam pemberian pakan atau tidak akan mengeluarkan uang yang banyak di dalam pemberian pakan ya. Karena teman-teman, kalau kita menggunakan pakan pabrikan ya, seperti pur ya, dedak ataupun jagung atau milo giling teman-teman, atau milo yang sudah dihaluskan teman-teman, maka kita akan sangat terasa di dalam pembelian atau pengeluaran uang yang akan kita keluarkan dalam membeli pakan ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kira-kira kesiapan untuk kita beternak entok ini apa yang paling penting yang harus kita siapkan ya. Jadi teman-teman, yang paling penting sesuai pengalaman saya teman-teman adalah kesiapan pakan kita ya. Di dalam kita memulai ternak entok skala rumahan ya, walaupun skala rumahan teman-teman, tapi persiapan untuk pakan ini sangat penting. Kalau teman-teman tidak ada persiapan untuk pakan, maka teman-teman pasti akan sangat merasa merugi di tengah jalan ketika sudah memulai atau sedang beternak entok ya. Ini akan sangat berpengaruh teman-teman kepada perkembangan atau pertumbuhan ternak entok dari teman-teman ataupun dalam perkembangan usaha ternak entok teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, yang harus teman-teman siapkan terlebih dahulu adalah kesiapan pakan ya. Kira-kira akan saya berikan pakan apa ya, apakah pakannya tidak boros dalam biayaannya. Nah teman-teman, agar kita tidak boros dalam pemberian pakan pabrikan, maka kita harus memikirkan teman-teman pakan alternatif ya, yang bisa membuat atau meringankan biaya produksi di dalam pemeliharaan ternak entok skala rumahan teman-teman. Jadi teman-teman, caranya adalah teman-teman kalau di daerah teman-teman punya asola ya, atau kangkung ya, atau yang lainnya. Kalau di daerah saya teman-teman, itu saya menggunakan kebanyakan adalah singkong ya, daun singkong ataupun singkongnya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Jadi ini adalah kandang saya teman-teman ya. Di sini saya punya persediaan pakan alternatif yang saya gunakan untuk memelihara ternak entok saya yang skala rumahan, yaitu dengan saya menanam singkong di belakang kandang entok saya ini. Ini ada banyak teman-teman
saya akan tunjukkan kepada teman-teman singkong yang saya tanam, kemudian daunnya juga bisa dicampurkan atau direbus sebagai campuran untuk singkong, yaitu untuk sayur-sayurannya atau hijau-hijauannya teman-teman. Selain itu teman-teman, yang paling gampang atau paling murah kita dapat adalah kita menggunakan ampas tahu teman-teman ya. Jadi kalau pengalaman saya menggunakan ampas tahu ini, saya campurkan dengan dedak, itu lebih murah juga teman-teman, dan kita akan campurkan dengan daun singkong untuk hijau-hijauannya, kemudian dengan singkong sebagai pengganti nasi atau karbohidratnya. Kalau teman-teman tidak ada nasi aking, ya boleh teman-teman. Kesiapannya kita harus tanam singkong untuk pakan entok yang kita punya, yang skala rumahan ya. Selain itu teman-teman, saya juga punya pepaya ya. Pepaya ini sering saya gunakan untuk pakan ternak entok saya ya. Daunnya ataupun buahnya ini semua berguna untuk ternak entok saya atau yang saya budidayakan skala rumahan. Baik teman-teman, saya tunjukkan kepada teman-teman, ini adalah kesiapan pakan yang saya sudah buat atau siapkan sebelum saya memulai ternak entok skala rumahan. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman di belakang sana itu ada banyak singkong yang saya tanam, yang saya ambil untuk campuran atau sebagai pengganti nasi untuk pakan ternak entok saya yang skala rumahan ini teman-teman. Oke, ayo ikuti teman-teman saya, jangan skip videonya ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ya, subscribe dulu biar kita saling support di dalam mengembangkan ya, channel YouTube kita dalam berbagi tentang ternak entok skala rumahan. Oke teman-teman, ayo ikuti saya. Boleh lihat di sini teman-teman, ini adalah kandang saya yang dari luar. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman, ini adalah persiapan saya di dalam beternak entok, yaitu saya sudah terlebih dahulu teman-teman menanam singkong. Ya, ini boleh lihat, ini adalah belakang kandang saya, dan semuanya teman-teman saya sudah tanam singkong untuk pemberian pakan pada ternak entok saya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini sangat penting kesiapan dari teman-teman untuk beternak entok. Yang harus dipikirkan terlebih dahulu adalah pakannya ya. Jadi di sini teman-teman saya sudah menanam singkong untuk pakan dari ternak entok yang saya pelihara atau budidayakan teman-teman. Selain itu saya menggunakan hijauannya juga seperti ini teman-teman, sayur seperti sayur ini ya, kemudian daun singkong juga yang singkongnya ya teman-teman, sebagai pakan pengganti untuk karbohidrat teman-teman. Jadi ini adalah sekali lagi pakan yang sudah saya siapkan sebelum saya memulai ternak entok skala rumahan. Jadi itu teman-teman ya, kalau kita mau melihara ternak entok ya, walaupun skala rumahan, tapi pakan utamanya sudah kita siapkan atau pakan alternatif agar kita tidak boros di biaya pemberian pakan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Selain singkong ada juga ya ubi talas ya, yang saya tanam untuk pemberian atau saya berikan kepada ternak entok saya. Di sini juga ada pisang teman-teman ya, yang saya sudah tanam untuk nanti akan saya jadikan pakan pengganti karbohidrat. Karena kalau teman-teman memikirkan pakan yang mahal, pakan pabrikan, maka kita akan sangat boros di dalam pemberian pakan ya, atau kita akan merugi di dalam membeli pakan yang pabrikan ya. Tapi kalau kita sudah menanam singkong seperti ini teman-teman,
maka ini akan sangat berguna daunnya untuk sayur-sayuran hijau-hijauan, sedangkan isinya atau singkongnya itu sendiri akan kita campurkan dengan pakan alternatif yang lainnya, yaitu ampas tahu dengan dedak. Ya, maka ini akan sangat bermanfaat, berguna untuk pembesaran atau kelangsungan peternakan entok skala rumahan yang kita punya. Ya, jadi seperti itu teman-teman, ya, yang harus teman-teman siapkan untuk memulai ternak entok skala rumahan. Jadi di belakang kandang ini, lagi teman-teman, di belakang kandang saya sudah siapkan ya, pakan untuk ternak entok yang saya pelihara atau saya budidayakan ya. Jangan teman-teman kita tidak ada persiapan pakan yang kita siapkan untuk ternak entok kita, tapi terlebih dahulu kita harus pikirkan adalah pakan alternatif atau pakan yang akan kita berikan kepada ternak entok untuk memulai peternakan entok kita ya, atau ternak entok skala rumahan. Ya, seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa subscribe untuk channel YouTube saya ini, biar kita saling berbagi cara beternak entok skala rumahan. Terima kasih teman.